Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semua? Sehat. Masih semangat ikut pelajaran saya? Masih. Sebelum kita melakukan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siap berdiri. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. Selesai. Ini saya akan menyampaikan tujuan pelajaran hari ini, yaitu ilmu pengetahuan alam ya. Tujuan pembelajarannya yaitu sistem gerak pada manusia. Ada yang tahu sistem gerak manusia? Sebelum ada yang tahu ya, saya jelaskan dulu ya. Sistem gerak manusia ada beberapa sistem ya, yaitu ada 3. Itu 1 tulang, 2 sendi, 3 otot. Ada berapa sistem gerak manusia? 3. Dan itu punya anunya sendiri masing-masing ya. Kalau tulang berfungsi menyokong dan memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam dan menjadi tempat melekatnya otot. Misalkan kita punya organ tubuh, itu fungsinya tulang ya. Kita punya organ tubuh seperti jantung, paru-paru yang ada di dalam tubuh ya. Apa pelindungnya? Tulang apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk untuk melindungi jantung dan apa? Paru-paru. Yang kedua, sendi. Sendi adalah penghubung antar dua tulang yang kemungkinan pergerakannya macam-macam. Gerak satu arah, siku, lutut, dan bahu. Serta kita bergerak ini menggunakan sendi. Kita menggerakkan tangan juga menggunakan sendi. Kita menggerakkan otot juga sendi. Oke. Kita berjalan. Contohnya apa? Bergerak, berjalan, berlari, ya seperti itu. Yang ketiga, otot. Otot berfungsi menggerakkan tulang dengan cara berkontraksi, menarik dan relaksi. Otot lurik. Otot itu ada 3 ya. Otot ada 3. Satu, otot lurik. Otot lurik
Yang ketiga, otot jantung. Otot duri bekerja sadar terdapat pada rangka. Yang kedua, otot polos bekerja tidak sadar pada organ dalam. Yang kedua ya tadi ya. Yang ketiga, otot jantung bekerja tidak sadar hanya di jantung. Kita kalau jantung, kenapa kita tidak sadar untuk gerak jantung? Karena kita tidak bisa menyadari geraknya jantung seperti apa ya. Karena jantung itu bergerak sendiri. Tanpa kita gerakkan ya. Tetap gerak sendiri, itu namanya gerak tidak sadar. Kalau misalkan gerak sadar itu seperti menggerakkan badan. Dan apa ini? Tuh ya. Tuh. Sudah paham? Hah? Udah. Ya. Fungsi sistem gerak pada manusia itu memberi bentuk dan penopang tubuh, melindungi organ dalam seperti kayak otak ya, seperti kayak tulang rusuk itu melindungi apa? Kayak jantung, paru-paru itu melindungi apa? Tadi? Nah, tulang apa? Tulang rusuk. Kalau otak pelindungnya apa? Tulang tengkorak. Ya. Lanjut. Tempat terbentuknya sel darah dalam sumsum tulang. Begitu. Itu tulang itu melindungi sumsum dan peredaran darah. Gitu ya. Menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Komponen sistem gerak yaitu tulang, rangka kepala itu tengkorak, rangka badan tulang rusuk, tulang belakang, tulang dada. Terus rangka anggota gerak tangan dan kaki. Apa saja? Apa saja tadi yang komponen sistem gerak? Tangan, kaki, terus apa lagi? Ya. Rangka badan. Tulang rusuk. Tulang belakang, tulang dada. Tulang dada sama tulang rusuk itu beda ya. Kalau misalkan tidak ada tulang tengkorak, otak kita otomatis tidak ada yang melindungi. Otomatis kepala kita apa? Lembek. Ya. Kalau kita kena benturan, otomatis otak kita juga akan hancur. Kalau ada benturan. Kenapa? Fungsinya tengkorak itu untuk melindungi otak kita, karena otak kita cukup lembut dikena benturan. Kena benturan keras saja, kalau tengkorak kita pecah sudah kena ke otak. Nanti otak kita bermasalah seperti itu. Ya. Jenis sendi. Jenis sendi itu banyak ya. Ada beberapa sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi geser. Gerakan satu arah, semua arah, memutar dua arah, sedikit geser. Contoh siku, lutut, bahu, panggul, leher, pangkal, ibu jari, pergelangan tangan. Yang bisa digerakkan itu leher, tulang leher. Ini ya, diputar. Coba kalian putar lehernya. Bisa digerakkan apa enggak? Itu kerja sendiri. Yang
3.